Salam sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk memulai renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di sorga yang memelihara hati, akal, dan pikiran serta perasaan kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan oleh pertolongan Roh Kudus mampukan kami agar boleh melaksanakan firman-Mu itu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami mohon kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari 2 Korintus 4 ayat 16 dan 17 yang berbunyi, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita adalah hati umat perlu dibaharui dari hari ke sehari. Melalui dan di dalam nas renungan firman Tuhan pada hari ini sesungguhnya bahwa memang benar selama kita masih hidup di dunia ini, maka kita tidak akan pernah luput dari tantangan, pergumulan, dan persoalan yang dapat saja datangnya bertubi-tubi. Sama seperti yang pernah dialami oleh Ayub, di mana ia mengucapkan, bukankah umat manusia harus bergumul di bumi dan hari-harinya seperti hari-hari orang upahan? Ada kalanya dan sering kali pada waktu terjadi kesulitan-kesulitan yang datangnya silih berganti itu, maka dapat saja terjadi bahwa akan muncul pula suatu kecenderungan kita untuk hanya melihat pada persoalan yang ada itu sendiri, yakni pada apa yang sedang terjadi dan yang kelihatan kasat mata. Hal yang sedemikian rupa itulah yang membuat kita akan semakin terpuruk dan lemah karena fokus kita hanya pada persoalan maupun pergumulan yang sedang kita alami itu. Ada kalanya pula bahwa kita sering lupa bahwa melalui dan di dalam persoalan atau pergumulan hidup kita umat manusia yang ada yang sedang kita alami itu, bahwa haruslah kita sadari Tuhan kita Yesus Kristus menghendaki kita agar selalu dekat dengan Dia, sehingga kita akan dapat terus mengalami hadiratnya dengan kuasanya yang begitu besar, akan mengubah hidup kita dan kita tidak mudah tawar hati, sehingga kita mengalami pembaruan dari sisi manusia batinia yang hanya bisa dan dapat dikerjakan oleh kuat kuasa Roh Kudus, karena Ia tinggal dan memenuhi hati, akal, dan pikiran bagi setiap diri kita yang mampu beriman, percaya kepada Kristus. Melalui dan di dalam persekutuan yang karib, yang akrab dengan Tuhan Yesus setiap harinya, maka secara keseluruhan hidup kita ini akan membuat kita sebagai umat manusia batiniah kita semakin hari semakin diperbaharui. Ingatlah pula bahwa tidak ada istilah berhenti di dalam berproses, sehingga kita dapat mencapai tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan hidup di dalam Kristus. Oleh sebab itu, mari kita ingat dan harus sungguh meresapi bahwa renungan tentang kebenaran firman Tuhan pada hari ini mau mengajarkan dan mengajak kepada kita sebagai pribadi atau sebagai anggota keluarga, maka supaya kita oleh pertolongan Roh Kudus yang akan kita peringati hari turunnya Roh Kudus itu pada hari Minggu besok, maka kita umat manusia harus sungguh-sungguh merasa dan terus dimampukan untuk melihat segala persoalan apapun yang terjadi, yang ada dalam hidup kita yang kita alami. Kita sama seperti Tuhan Yesus Kristus sendiri telah melihatnya, dan Dia memampukan kita juga untuk menghadapi itu semua dalam pertolongannya. Melalui persoalan maupun pergumulan hidup kita sehari-hari, kita akan bisa dan dapat melihat akan kebesaran dan kedahsyatan dari kuasa Tuhan kita Yesus Kristus. Kita umat manusia ini jangan mau membiarkan hal-hal yang menyangkut sisi kehidupan umat
umat manusia lahiriah kita ini menghentikan pertumbuhan manusia batiniah kita. Karena persoalan seringkali dirancang oleh Tuhan untuk mengerjakan kebaikan agar hidup kita ini mendatangkan kemuliaan bagi namanya dan pujian yang sungguh-sungguh mengarah kepadanya. Dan kita sebagai manusia batiniah kita makin diperbaharui di dalam setiap penderitaan maupun pergumulan persoalan yang menderitakan kita itu, sebagai orang-orang yang sungguh-sungguh harus percaya beriman kepada Kristus ini untuk mengandalkan Dia sepenuhnya campur tangan dalam hidup kita. Kiranya Roh Kudus menolong dan memampukan kita untuk menikmati hidup yang tidak dalam kondisi tawar hati. Ingatlah akan kebenaran firman Tuhan seperti yang dituliskan pada Roma 12 ayat 2 ini. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Bapa di surga untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami renungkan pada hari ini, supaya kami sungguh-sungguh menyadari bahwa kehadiran Tuhan dalam hidup kami sebagai ciptaan dan milik-Mu ini, kami sungguh-sungguh pasti akan dituntut untuk keluar dari semua pergumulan yang kami hadapi dengan hanya mengandalkan kuat kuasa-Mu saja, termasuk segala kuasa sakit penyakit yang pada hari ini, di mana pada waktu-waktu sebelumnya juga kami mengalami penderitaan akibat gangguan kesehatan, gangguan sakit penyakit apapun yang kami alami. Tetap kami berharap kepada-Mu supaya manusia batiniah kami ini juga terus berharap kepada kemuliaan dan kesembuhan dari segala kuasa sakit penyakit apapun juga adalah atas pertolongan kuat kuasa Roh Kudus itu sendiri. Kuasa setan maupun iblis tidak akan mampu memisahkan kami dengan-Mu ya Bapa. Karena itu kuatkan hati iman percaya kami hanya kepada Tuhan Yesus, sehingga kami tidak terjerumus kepada dosa pemberontakan kepada-Mu, tetapi kami boleh meninggalkan segala kuasa yang jahat itu dengan senantiasa mengandalkan pertolongan Roh Kudus. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami bermohon dalam segala kerendahan hati kami, jadilah kehendak-Mu. Amin.